Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nabila Badri. Di sini saya akan meresum atau mengulang kembali sebuah kisah novel yang berjudul About Time. Nah, About Time ini ditulis oleh sebuah penulis yang bernama Debbie Kania dan diterbitkan oleh Indi. Lalu novel ini juga diterbitkan pada tahun 2016 dengan jumlah halaman sebanyak 227 halaman. Novel ini menceritakan tentang sebuah siswi SMA yang menjadi salah satu anggota OSIS, yang dimana pada saat itu dia melaksanakan MOS atau masa orientasi siswa. Nah, tokoh utama dari kisah ini adalah yang bernama Agrista atau yang akrab dipanggil Tata. Nah, Tata ini mempunyai seorang pacar yang bernama Resan. Resan adalah orang yang bisa dibilang kasar karena saat itu Resan pernah menampar Agrista ini. Agrista yang kecewa dengan Resan pun mencoba untuk memutuskan Resan dan menjauh dari Resan. Beberapa bulan pun berlalu. Pada suatu hari saat anggota OSIS mencoba untuk menuliskan pesan dan kesan anak kelas 10 dan diberikan kepada kakak favoritnya. Di sini Tata menerima salah satu pesan dan kesan dari anak kelas 10-5 yang mengirimkan sebuah novel. Di saat di rumah, Tata mencoba untuk melihat novel itu, dan ternyata novel itu tentang garis waktu. Nah, ternyata di situ juga ada sebuah secari kertas yang berisikan, jika ingin mengetahui siapa yang mengirim novel ini, maka melihatnya di sebuah pohon nangka. Karena sebelumnya Arki dan Tata ini sempat bertemu dengan selingkuhan papanya di suatu mall, dan di situ Arki juga sempat melihat muka perempuan selingkuhan papanya ini. Nah, di sini Tata menganggap kalau Arki ini sudah mengkhianatinya dan tidak mengatakan kepada Tata jika ternyata perempuan itu adalah antenya. Nah, di sini Tata langsung mengajak ketemu Arki di depan rumahnya Arki langsung. Nah, di sini Tata tidak mau mendengarkan alasan apapun dari Arki, yang dimana Arki mencoba untuk menjelaskan semuanya, tetapi Tata tidak ingin mendengarkannya dan langsung memutuskan hubungan mereka. Nah, singkatnya beberapa tahun pun berlalu dan tidak terasa Tata ini sudah kuliah. Di sini Tata mencoba untuk masuk kuliah di salah satu universitas di Yogyakarta. Dan di situ ternyata sang ketua OSIS yang dulunya menjadi rekannya si Tata ini yang bernama Falah juga satu jurusan yang sama dengan si Tata ini. Dan ternyata Falah ini juga mempunyai rasa dengan si Tata. Tata yang mencoba untuk melupakan Arki ini mencoba untuk menerima cinta dari si Falah. Nah, dan tidak terasa 4 tahun pun berlalu. Tata merasa tidak ada cinta antara Falah dan juga si Tata, dikarenakan sudah 4 tahun berlalu ini, tetapi Tata tidak merasakan adanya sesuatu yang spesial dari si Falah ini. Nah, pada suatu hari Tata memergoki Falah selingkuh dengan mantannya si Falah ini sendiri. Tetapi bedanya Tata ini tidak merasakan sakit hati. Ia pun menyadari perasaannya jika Tata ini sebenarnya tidak cinta kepada Falah, tetapi ia hanya mencoba untuk membohongi dirinya sendiri untuk memulai cinta yang baru, padahal dirinya ini masih mencintai Arki. Lalu Falah pun yang mengetahui jika Tata memergokinya itu mencoba meminta maaf, dan Tata memaafkannya dengan sukarela. Nah, di sini Tata juga mencoba untuk berkomunikasi dengan Arki dan mencoba untuk mengatakan bagaimana kabarnya, dikarenakan mereka sudah 4 tahun sudah tidak berkomunikasi. Dan di sini ternyata Arki juga masih menyukai Tata seperti 4 tahun yang lalu. Dan ini Arki juga menjelaskan kejadian 4 tahun yang lalu tentang tantenya. Nah, ternyata Arki yang pernah melihat tantenya itu di suatu mall itu sudah pernah mengatakan kepada kedua orang tuanya, dan orang tuanya itu juga telah menegur tantenya ini. Tapi tantenya ini ternyata tidak mendengar apapun dan tantenya ini pun kabur dari rumah.
Jadi dan Arki ini pun juga sebenarnya ingin mengatakan hal ini kepada Tata. Arki takut ditinggalkan Tata karena emang Arki ini ternyata mencintai si Tata. Nah di sini di sini endingnya Tata dan Arki ternyata masih mencintai dan juga di sini mereka melanjutkan hubungannya. Nah di sini moralnya adalah kita jangan menyimpulkan sesuatu dengan cepat karena kita juga harus mendengarkan kejadian tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Nah, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya ini buku ini sangat menarik untuk dibaca, apalagi buku ini mengambil latar setting waktu tentang cinta anak sekolahan seperti kita, dan tentunya banyak peminatnya dari remaja-remaja yang apalagi perempuan yang menyukai kisah tentang percintaan. Dan kekurangannya menurut saya ada beberapa kalimat di buku ini yang menurut saya kurang mudah untuk dipahami. Nah, di sini sekian dari resume saya atau cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.